Semua pasti udah pada tahu dan mendengar statement presiden tentang hutan deforestasi yang diganti dengan pohon sawit. Sudah tahu kan? Lalu yang kedua, bagaimana statement para orang-orang penting termasuk ulama tentang deforestasi yang itu bisa tentang tambang ya, ada kan salah satu kita pernah tahu pasti. Lalu yang ketiga, salah satu menteri juga yang soal tambang. Gila, tiga-tiganya kacau pikirannya. Oke, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke, saya tuh ngerasa prihatin banget ya tentang situasi dan kondisi bencana alam, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Sumatera ya. Lalu ya mungkin nggak cuma Sumatera, sebenarnya di Kalimantan, deforestasi, terus tambang segala macam itu juga mengakibatkan bencana-bencana yang mungkin nggak semuanya bisa kita lihat secara langsung ya di sosial media itu kan, mungkin sebagian saja gitu. Nyatanya mungkin lebih banyak dari itu, dan itu penyebabnya tentunya bukan cuman siklus alam tuh ya. Siklus alam ini kan hanya sesuatu yang normal, yang alami gitu. Tapi ada sesuatu yang lain di balik itu yang mengakibatkan dampaknya itu menjadi lebih parah gitu ya. Karena apa? Karena ekosistem dari alam ini tidak terjaga seperti itu. Jadi ini ya sebelumnya saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan hanya orang yang mungkin cuap-cuap yang pengen mengutarakan ya. Jadi ya mungkin semua banyak orang yang punya rasa yang sama ketika hal ini terjadi, dan mungkin ini kita bisa menjadi obrolan bersama supaya bisa menumbuhkan kesadaran bersama bagaimana memahami tentang hablum minallah yang sebenarnya itu seperti apa, seperti video yang pernah saya bahas di sebelumnya itu ya. Jadi bagaimana kita memelihara kehidupan ekosistem alam, meskipun mulai dari yang kecil sesimpel membuang sampah, menanam pohon, merawat pohon, karena semua itu adalah kehidupan, karena kita bagian dari semuanya, bagian dari semesta gitu ya. Jadi obrolan ini hanya reaksi dan opini tentang yang di awal tadi soal statement dari terutama khususnya presiden dan ulama ya. Yang saya bilang ulama karena dia yang memegang yang diikuti, dianut oleh banyak orang, khususnya karena di Indonesia mungkin mayoritas muslim ya. Nggak sepatutnya dia berbicara statement seperti itu gitu. Oke, yang pertama mungkin statement presiden tentang sawit adalah pohon punya daun itu miris banget. Ya saya nggak tahu ngomong kayak gini. Sebenarnya sebagai rakyat ya sah-sah aja ngomong, karena mengkritik statement dari presiden itu ya menurut saya ya sah-sah aja ya karena kita rakyat gitu. Nah, kita mulai dari ini kenyataan yang ada ya. Kebetulan istri saya tuh orang Riau, di pedalaman Riau ya, mungkin agak jauh lah gitu ya dari Pekanbaru tuh, sekitar mungkin perjalanan 6-7 jam gitu. Jadi dia waktu SMA dia bercerita waktu SMA itu di lingkungan di sekitarnya itu bersih. Ada sungai persis di depan rumah itu, ada sungai besar. Sungainya jernih, airnya jernih, bahkan lumut-lumutnya kelihatan. Ini ceritanya ya, saya ngebayangin kayak langsung kebayang visual gitu ya. Ikan-ikannya kelihatan, terus di sekelilingnya tuh pohon-pohon yang alami, lalu di belakangnya masih hutan gitu. Oke, secara infrastruktur memang jalan tuh masih nggak rata, tapi secara alam terjaga. Itu bisa mendengarkan suara burung yang macam-macam ya. Terus udaranya masih bersih, air tanahnya pun masih bisa diminum gitu, masih normal lah, kondisi normal yang ekosistem yang terjaga gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika itu ya mungkin SMA, pokoknya sebelum dia meninggalkan kampung halamannya untuk kuliah, itu tuh terjadi deforestasi besar-besaran. Jadi
hutan dibabat habis, itu yang terjadi adalah dibakar ya, hutan itu dibakar lalu gajah-gajah pada mati. Ya mungkin kayak sekarang ini, gajah-gajah pada mati, ada yang menyerang kampung-kampung gitu, jadi menyerang rumah warga. Ya itu kan yang mulai siapa? Deforestasi itu. Nah, itu dampak pertamanya itu ya. Jadi kebakaran, mungkin banjir kalau pas hujan besar banjir, itu dampak awalnya itu. Tapi yang saya rasakan ketika saya pas lebaran ke kampung istri saya itu, di sana itu panasnya luar biasa. Kan ikut ekuator ya. Jadi di Riau itu ekuator, di Katulistiwa. Otomatis dari atas panas banget, tengah-tengah. Di bawah ini, jadi sawit itu memang pohon, tapi dia itu kan homogen ya. Nah, karena homogen, jadi homogen dan palem pula gitu kan. Dia membutuhkan banyak air tanah yang diserap untuk menjadikan buah-buah si kelapa sawit ini. Kan minyak isinya minyak ya. Nah, dia tuh membutuhkan banyak mineral, air diserap. Otomatis air tanah yang di bawah itu habis. Jadi nggak bisa diminum. Stoknya tipis. Nah, karena apa? Hutannya udah jadi sawit semua. Bayangin coba. Itu habis, sungainya menjadi keruh ya, mata airnya udah nggak ada karena diserap semua menjadi sawit. Bayangin, sebanyak itu loh, luas banget loh itu di Riau. Sumatera itu luas loh. Itu habis. Yang terjadi apa? Dari bawah itu panas rasanya. Jadi kita kayak di oven, dari atas dapat matahari, dari bawah dapat panas suhu bumi gitu kan. Nah, ini rasanya aduh, nggak enak banget. Oke lah, di sana nggak ada polusi, emang langitnya biru bersih, tapi panasnya ampun. Dan kita mau mandi aja airnya beli. Bayangkan itu di daerah yang harusnya semuanya gratis. Kalau misalkan hutan itu kan kita ya orang tinggal di hutan berapa sih gitu. Kita menikmati semuanya gratis. Durian tuh di mana-mana, tinggal petik, tinggal ambil gratis. Dan itu diganti sawit semua. Hewan-hewan udah pada mati semua, pada habis semua. Dampaknya di kehidupan itu ya dampaknya orang yang punya kebun sawit bikin rumah megah-megah kayak istana, tapi air beli. Ironis nggak kira-kira kayak gitu? Tapi yang paling kasihan orang-orang yang mungkin berprofesi sebagai guru, sebagai buruh-buruh kecil gitu ya, nggak sejahtera gitu. Tapi mereka juga nggak sadar. Itulah kadang-kadang. Karena apa? Karena statement presiden tadi itu loh. Nah itu kan ngefek ya. Presiden punya statement kayak gitu, otomatis kan ya orang kan, oh nggak apa-apa kan ini pohon, kita tanam lagi aja, kita babat lagi aja hutan. Itu bagi orang kecil. Nah, tapi bagi para orang yang punya modal besar, ya udah pasti dari awal udah cuek aja. Hancur kan jadinya seperti itu. Bagaimana gitu. Nah itu loh. Nah kalau statement dari ulama dan menteri yang itu, ya mungkin teman-teman udah tahu lah. Nggak usah saya posting, nggak usah saya di sini, upload sini gitu ya. Jadi tambang, ya mungkin tambang lebih ke tambang ya, itu mensejahterakan kehidupan masyarakat atau rakyat lah. Buktinya apa? Yang sejahtera orang-orang yang punya tambang gitu. Jadi di sini ekosistem jadi rusak dan itu dianggap sebagai aktivitas lingkungan, Greenpeace, Wali dan lain-lain itu dianggap sebagai orang yang terlalu konservatif, yang yang kolot gitu. Mereka menganggap bahwa 50 tahun lalu, 60 tahun lalu negara-negara maju itu menghabisi hutan, come on, ini di mana otaknya? Ini orang yang didengarin oleh seluruh rakyat loh ya. Aduh, emang ini negara ini udah kacau deh. Nah, baik lagi ya. Kadang-kadang tuh kita kan orang yang nggak punya daya, nggak punya power untuk speak up, atau mungkin punya power untuk mengubah itu karena nggak punya modal. Seandainya ya saya tuh punya duit ratusan triliun gitu ya, mungkin saya udah beli hutan-hutan itu, saya tanaman kembali pohon gitu untuk menjaga ekosistem. Itu cita-cita istri saya karena dia mengalami hal secara langsung di kampungnya, dan orang kampung juga nggak ada yang peduli dengan itu. Makanya dia lebih baik saya tinggal di kota, bukan tinggal di kota sih, tinggal di tempat lain gitu ya, punya rumah lalu nanam pohon sendiri meskipun kecil. Nah kebetulan di rumah saya tuh sisa tamannya lebih banyak, jadi ada beberapa pohon ya, ada pohon yang di sampingnya juga ada pohon ketapang yang setiap hari kita nongkrong di situ, teduh, oksigennya lancar. Meskipun ada sebagian orang yang nggak bertanggung jawab nongkrong buang sampah di situ, ya saya pungutin ya, ini namanya orang susah lah gitu, emang kesadarannya tuh susah gitu ya. Nah itulah, jadi sebagai orang yang seperti ini pada akhirnya ya
cuman bisa mengamati dari sisi yang berbeda. Jadi tentang premis-premis tadi itu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, cuman mikirnya begini ya, kondisi saat ini itu kan memang udah alamnya udah nggak seimbang gitu ya. Ya, yang seperti video sebelumnya tentang memang siklus ya, siklus. Nah, di poin yang kedua saya kan bilang kalau ini mungkin memang sengaja skenario ketuhanan itu menciptakan orang-orang yang diciptakan sebagai perusak gitu. Jadi ada dua sisi, dua poin, dua premis mungkin ya. Jadi pertama itu memang ada siklus alam ya, berapa ratus tahun gitu. Lalu yang kedua diciptakan peran-peran nih manusia yang sebenarnya dia sadar bahwa dirinya ini perusak gitu. Tapi memang dikerjakan supaya alam ini rusak sekalian, rusak total sekalian, nanti baru di recover lagi, jadi baru lagi. Jadi yang mati siapa? Ya ini kita nggak tahu ya, mati itu kan kita nggak tahu. Maksudnya tuh mati itu kan bukan hal yang jelek sebenarnya kan, tapi pengulangan aja. Tapi dari sisi kacamata kita memang itu menyedihkan, tapi dari sisi kacamata ketuhanan yaitu hal yang biasa gitu, memang harus dijalankan. Nah, itu kan terserah dia gitu, terserah yang maha mengatur semuanya gitu. Tapi ketika ada peran-peran orang yang jahat, yang membunuh, yang merusak segala macam, nah dia berarti sadar dirinya menjadi setan gitu aja sih sebenarnya. Itu hanya kita mengambil pengamatan dari atas, kayak kita nonton pertandingan catur gitulah, ada yang hitam ada yang putih saling ini, nanti ada yang raja yang menyuruh yang bawahannya buat merusak segala macam. Ya kira-kira sih pandangan yang paling mentok ya kalau buat saya pribadi ya seperti itu. Jadi paling tidak ketika kita bisa ngelihat itu, jadi ada perspektif lembur dengan dualitas. Nah pada akhirnya kita nggak jadi reaktif atau emosi berlebihan, tetapi sebisa mungkin kita melakukan sebagaimana kita menjadi, kalau saya milihnya ya pion yang putih gitu, sebagai pion putih di percaturan kehidupan dunia ini, untuk minimal saya ngerawat pohon meskipun kecil di lingkungan kita, karena saya punya tanah kecil ya udah di situ aja. Paling enggak itu bisa menjadi sumber oksigen buat keluarga, ngademin rumah ya. Kalau orang lain lewat ngadem ya alhamdulillah lebih baik kayak gitulah. Jadi intinya memberi sekecil inspirasi untuk menumbuhkan kesadaran terutama di lingkungan sekitar saya, bahwa inilah pentingnya memelihara ekosistem, khususnya menanam pohon, karena saat ini isunya memang sedang pohon gitu. Jadi itu penting banget. Ini tuh concern yang udah lama, udah saya selalu ulas di sosial media, ya mungkin hanya story, tapi minimal untuk lingkungan sekitar gitu ada tumbuh kesadaran seperti itu gitu. Oke, gitu aja ya obrolannya. Semoga ini seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.